Bukti Anies itu payah, masa iya? Di Jakarta elektabilitasnya hanya 42,4%, ditulis oleh Eko Wibowo di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Yakin, ini menurut rilis survei Indikator Politik Indonesia. Dalam survei calon presiden 2024, dalam simulasi 3 nama, pemilih DKI Jakarta yang memilih Anies Baswedan ternyata hanya 42,4%. Di posisi kedua dan ketiga masing-masing diduduki oleh Ganjar Pranowo dengan 33,2% dan Prabowo Subianto dengan 16,6%, serta 7,9% tidak menjawab atau tidak tahu. Memang kalau hanya melihat besaran angka semata, Anies adalah yang tertinggi. Anies pemenang di DKI Jakarta. Namun, bila mengingat beliau adalah mantan gubernur yang katanya sukses berat menjalankan tugasnya, angka tersebut jelas memprihatinkan. Masa iya, mantan gubernur yang katanya berprestasi itu, elektabilitasnya tidak sampai setengahnya? Payah, masa gubernur dengan banyak penghargaan, elektabilitasnya tidak sampai 50%? Sudah jelas sesuatu begitu memprihatinkan, apalagi ketika dibandingkan dengan angka keterpilihannya dulu yang mencapai 57,96% itu. Jelas elektabilitas Anies ini bukti sebuah keterpurukan. Kurang lebih dengan selisih 15% tentu bukan angka yang kecil sebagai petunjuk bahwa Anies memang tidak pantas sebagai calon presiden. Ketidakpantasan tersebut semakin tergambar dalam survei top of mind dari pertanyaan bila pemilihan presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan ibu atau bapak pilih? Hasilnya, Anies Baswedan hanya di angka 28,0%. Sebuah angka yang mengejutkan tentunya. Mantan gubernur ternyata dipilih tidak sampai sepertiga dari seluruh mantan warga yang dipimpinnya, memprihatinkan. Sebenarnya sangat tidak mengherankan, wajar dan sangat bisa dimengerti. Rekam jejak beliau dalam memegang tampuk pimpinan di DKI Jakarta selama 5 tahun ini, cara kerja dan hasilnya memang patut untuk dipertanyakan. Rekam jejaknya telah membuktikan bahwa Anies tidak punya cukup tenaga untuk bekerja. Energinya telah habis duluan hanya untuk menyusun kata-kata, baik ketika hendak memikat pemilihnya maupun ketika kemudian untuk menutupi ketidakmampuannya dalam bekerja tadi. Anies sama sekali tidak menunjukkan itikat baik terkait keberlanjutan. Apa yang sudah dimulai oleh pendahulunya tidak ada upaya untuk melanjutkan. Atau kalau tidak, Anies hanya menutupinya dengan istilah-istilah baru yang naasnya, pada kenyataannya juga tidak ada hasilnya. Cara kerja Anies juga hanya seperti orang berias, main kain waring untuk menutupi sungai yang bau dan joroknya minta ampun, ngecat atap dan pilar jalan sana-sini, bikin monumen-monumen, serta ketika membangun JIS, ternyata tidak sesuai standar yang ditentukan, dan tanpa fasilitas pendukung di sekitarnya. Akhirnya ya pantas saja ketika kemudian Surya Paloh, bos utamanya Anies, sudah beberapa kali memperlihatkan ketidaknyamanannya pada mantan Mendikbud itu. Sekali payah ya akan tetap payah, bagaimana kalau menurut Anda? Pak JK, Anda takut jagoannya kalah atau gimana? Kok jadi cemen sih? Ditulis oleh Widodo Ekspedisi Ward.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Yusuf Kala atau JK adalah nama yang tidak asing lagi di jagat politik nasional, baik sebagai ex-kader Golkar maupun sebagai wakil presiden RI periode 2014-2019 bersama Jokowi. Apa yang bisa kita ingat terhadap seorang Yusuf Kala atau JK? Kalau secara spontan ditanya, apa yang pertama terlintas dalam benak kita? Sebagian orang mungkin boleh saja menganggap bahwa jika ini sebagai sosok politikus senior atau malah dianggap sebagai tokoh bangsa dengan berbagai pengalaman politiknya, baik secara nasional maupun secara global, lewat peran JK di dunia internasional. Ya, mungkin benar jika kita membahas tentang masa lalu seorang Yusuf Kala. Namun yang kini melintas dalam benak saya, terutama sejak 5 tahun atau 6 tahun terakhir, yang di dalamnya ada peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2017, saya menganggap JK tidak ubahnya sebagai sosok politisi tua yang oportunis dan terkesan menghalalkan segala cara untuk memenangkan jagoan politiknya. Entahkah dulu saat Pilgub 2017 maupun saat ini dalam konteks Pilpres 2024. Hanya sayang sekali cara yang dipakai oleh JK sama sekali jauh dari kata elegan, sehingga pandangan saya terhadap JK sukar untuk dibenahi lagi.
pokoknya udah kadung miring. Ya, keterlibatan JK secara langsung dalam majunya Anies sebagai calon gubernur pada Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Dengan segala peran JK di balik layar, termasuk diamnya JK saat politisasi ayat dipakai secara brutal lewat kampanye di tempat ibadah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Semua itu lebih dari cukup untuk menilai bagaimana ketika seorang JK sudah punya kehendak dengan otoritas yang dimilikinya saat itu. Meski seharusnya jika mampu bermain dengan lebih elegan, seperti yang kerap kali ditunjukkan oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan terkait hal-hal yang bersifat politis, mungkin citranya akan sedikit lebih baik. Namun JK memilih untuk tidak melakukannya. Salah sendiri kan ya? Sebagian orang bahkan menilai bahwa pengaruh seorang Jokowi lah yang membuat JK tidak leluasa bergerak dengan segala macam ambisi politiknya. Meskipun tampaknya Jokowi agak kecolongan dalam soal Ahok sampai sohibnya itu kalah dan harus dipenjara. Kondisi yang mempersulit posisi Jokowi selama 5 tahun dengan berkuasanya Anies sebagai gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi apakah dengan semua itu lantas JK menjadi insaf lalu berpolitik dengan elegan pada masa tuanya? Tampaknya tidak. Sekali ini JK masih berusaha lagi menggolkan Anies agar tahap awal lolos sebagai salah satu capres, lalu JK mungkin berharap bisa mengamankan bisnisnya kalau sampai nanti Anies menang. Hanya JK tampaknya lupa bahwa posisi Jokowi sekarang sangat kuat. Pengaruhnya berbeda dengan SBY pada tahun terakhir jelang selesai menjabat pada 2014 silam. Meski JK lantas keluar-keluar agar Jokowi tidak terlalu terlibat dalam politik, opini tersebut justru membuat publik mempertanyakan kapasitas seorang JK yang tidak hanya terlihat cengeng, tetapi kaya amnesia terkait perannya pada Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Pak JK, sudahlah, Bapak sudah nggak muda lagi. Janganlah terlalu ambisius, ingat umur dan kesehatan. Juga ingat bahwa kesalahan Anda kepada negeri ini masih belum terlupakan. Dengan mendukung Bapak politik identitas dan pada tahun 2017 yang sekarang ingin Anda ulangi lagi. Tampaknya Anda takut jagoannya kalah ya. Saya sekedar mengingatkan loh. Cuma kalau mau nekat ya terserah. Semoga Anda tidak lupa pula pernah ada pesan pamungkas seorang Ahok yang di dalam posisi terzolimi, tetapi Anda diam saja. Padahal secara tidak langsung dengan sikap diam dan lembek itu, Anda ikut menjadi pihak yang menzolimi Ahok. Ups, apakah saya bicara soal karma Ahok? Tidak. Saya bicara lebih dari itu, atas nama hukum tabur tua yang berlaku bagi siapapun yang mendiami bumi, juga apapun tindakan manusia di bawah langit yang sama. Jadi, semisal nanti terjadi sesuatu, hadapi dengan gentle ya, Pak JK. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?